Om Swastiastu. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Semoga sinyal dan suara yang jernih bisa diterima di rumah masing-masing ya. Karena saat ini yang paling penting itu sinyal bisa diterima sehingga adik-adik bisa mengikutinya dengan baik. Karena akhir-akhir ini dalam minggu ini sering terjadi gangguan sinyal ya dari beberapa operator ya, sehingga kita seringkali berhadapan dengan persoalan kejernihan suara atau bahkan kita juga terhambat untuk mengikuti berbagai aktivitas yang secara virtual. Saya ingin menyapa dulu para senior guru-guru kita semua di sini. Tentu hadir Ketua Yayasan Anugerah Bali Indonesia. Kemudian yang saya hormati ini sahabat lama juga senior saya Pak Rektor Universitas Bali Internasional Profesor Dr. Imade Bakte. Sudah lama sekali tidak ketemu pada beliau. Kemudian Profesor Dr. Ineng Hadasya Astawa ini peneliti dan pengabdian masyarakat Universitas Bali Internasional, seluruh Universitas Bali Internasional yang saya banggakan, adik-adik mahasiswa yang saya cintai hadiah kegiatan PKKBM Universitas Bali Internasional tahun angkatan 2021-2022 ini. Mohon maaf, mungkin ada kendala jaringan ya, terputus. Jadi pertama saya ingin mengulang lagi sapaan saya pada para senior dan para guru yang hadir pada kesempatan hari ini. Mungkin sudah tadi saya sampaikan ya, Pak senior saya, Pak Rektor, Pak Dasya Astawa, para wakil rektor, dan Ketua LP Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Bali Internasional, seluruh Civitas Akademika Universitas Bali Internasional, adik-adik mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini saya sangat gembira bisa hadir bersama-sama adik-adik mahasiswa dalam forum yang sangat baik ini, di mana adik-adik mahasiswa baru akan mengikuti suatu proses pembelajaran yang saya kira sekarang ini proses pembelajaran sebagian besar kan kita lakukan secara daring. Dan saya ingin gunakan kesempatan yang baik ini untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, masa depan Bali dan juga Indonesia atau bahkan dunia akan sangat ditentukan oleh anak-anak muda. Kalau kita lihat jumlah proporsi penduduk Indonesia hari ini, itu sesungguhnya didominasi oleh kekuatan anak-anak muda ya. Dari 270,20 juta penduduk Indonesia ya. Kita tahu dari angka sensus terakhir itu komposisi post Gen Z ya. Generasi Z yang post itu lahir tahun 2021 ke atas itu sekitar 10,88%. Kemudian kalau kita lihat generasi Z yang lahir tahun 1997 sampai 2012 itu angkanya 27,94%. Sedangkan kalau kita lihat generasi millennials, saya nggak tahu adik-adik ini lebih banyak lahir tahun berapa ya, yang lahir tahun 1981 sampai 96. Tahun 96 itu sebesar 25,87%. Sedangkan Gen X ya, saya termasuk Gen X ini. Itu lahir tahun 65 sampai 80 itu sebanyak 21,80%. Dan kita tahu sekarang generasi baby boomers atau pre-baby boomers itu makin minoritas. Jumlahnya makin kecil dibandingkan yang kita sebut Gen Z ya, atau generasi millennials sekarang ini. Dan
jumlah generasi millennials dan dari hari ini topik kita banyak generasi millennials itu akan terus bertambah sejalan dengan puncak bonus demografi yang akan kita hadapi pada tahun 2025 dan 2035 ya. Dan kita tahu bahwa semua orang sekarang ini sedang membicarakan soal bonus demografi itu. Karena kalau kita lihat bonus demografi itu bisa menjadi berkah, bisa menjadi semacam kekuatan bagi negara kita, tetapi juga bisa menjadi bencana ya, bisa menjadi musibah. Jadi setiap sesuatu yang kita sebut bonus demografi itu ada seperti satu keping mata uang dua sisi, ada yang berkah tetapi juga bisa jadi musibah. Tetapi kalau kita ingin dia menjadi berkah itu kita harus mempersiapkan diri mulai dari sekarang. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian melihat program Pak Jokowi terutama di periode kedua ini lebih menekankan pada pembangunan sumber daya manusia. Dan itu saya kira menjadi sangat konsisten dengan apa yang kita sedang hadapi saat ini. Lebih-lebih kalau adik-adik mahasiswa semua sudah sering mendengar istilah revolusi industri 4.0. Ini satu perubahan yang sangat dahsyat karena teknologi. Kita tahu ada cloud computing, ada Internet of Things, artificial intelligence, big data analytics, advanced robotik, virtual reality, itu membawa perubahan besar di semua kehidupan kita. Kalau Anda semua mencermati, sekarang ini perdagangan sudah mulai bergeser ke e-commerce. Apa-apa sekarang kita bisa lakukan transaksi secara online. Apalagi di era pandemi ini, semua bisa dilakukan proses transaksi itu melalui online. Kita tinggal klik di internet, kemudian kita bisa masuk ke aplikasi e-commerce gitu, kita masuk di sana dan memilih barang dan kemudian kita klik dan bisa diantar langsung. Itu satu perubahan yang tidak mungkin kita dapatkan 10-20 tahun yang lalu. Ya. Proses transaksi yang tidak memerlukan lapak lagi. Gitu. Kalau dulu masih pakai lapak, kita harus punya toko, sekarang tidak perlu punya toko karena semua bisa dijual di internet. Kemudian juga ada perbankan sekarang ini sudah terdisrupsi oleh fintech dan e-payment. Sekarang kita sudah bisa buka rekening melalui e-mobile gitu, perbankan yang bisa dilakukan banking melalui e-mobile gitu. Kemudian mobile banking, kemudian fintech juga banyak proses penawaran sektor keuangan bisa ditawarkan melalui internet. Kemudian kita juga di dunia kedokteran juga luar biasa perubahannya. Ada yang kita sebut sebagai telemedicine. Sekarang kalau kita sakit nggak perlu ke dokter langsung tempat prakteknya, tapi bisa konsultasi melalui telepon. Demikian juga di profesional, di hukum juga ada regtech ya. Kemudian di pendidikan kita sekarang ini sudah mengarah ke edutech. Saya kira Presiden Jokowi berapa kesempatan selalu menekankan soal edutech ini. Nah, apalagi kita masuk di era pandemi yang saya kira menambah serial disrupsi kita. Ya, kalau kita tahu bahkan kita sebut sebagai kita menghadapi double disruption karena pandemi COVID-19 ini membuat masyarakat melakukan semacam kontak yang terbatas, bahkan kita sebut sebagai pembatasan mobilitas dan interaksi, sehingga kemudian teknologi menjadi instrumen untuk interaksi. Jadi kalau teman-teman sekarang sangat familiar dengan work from home, virtual meeting seperti sekarang ini, webinar, sekolah jarak jauh, telemedicine, konser-konser virtual, fitur big data, geolokasi, real time software seperti kita unggah aplikasi Peduli Lindungi, itu semua kita lakukan secara virtual dan itu dipercepat lagi di masa pandemi. Ini memang membuat double disruption yang selain karena revolusi industri 4.0 juga ada pandemi ini. Nah, itulah sebabnya mengapa kita penting untuk melihat ini. Adik-adik mahasiswa baru yang sekarang ini sudah melewati fase dari sekolah menengah ke sekarang ke perguruan tinggi harus update terhadap perkembangan teknologi ini. Karena kita tahu sekarang ini akan banyak pengetahuan dan keterampilan yang dulu dianggap penting,
ini kita menjadi usang, tidak relevan lagi. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang dulunya banyak dibutuhkan, itu sekarang bisa punah tergusur oleh kecerdasan baru, artificial intelligence. Jadi clipping koran dilakukan, sekarang artificial intelligence bisa melakukan sesuatu dengan cepat. Gitu. Mengukur jarak, jadi ada aplikasi yang bisa adik-adik download itu, bisa mengukur jarak kita itu tanpa meteran. Gitu. Jadi itu luar biasa sekarang ini dengan kecerdasan buatan bisa membuat pekerjaan-pekerjaan yang dulunya dilakukan sekarang ini digusur oleh peran-peran baru dengan menggunakan teknologi. Profesi akuntan itu bisa digantikan dengan software sekarang. Karena banyak sekali aplikasi-aplikasi baru yang membantu untuk membuat pelaporan data yang real time. Profesi penerjemah. Gitu. Sekarang ini dengan Google Translate itu bisa secara cepat bisa dilakukan. Maupun memang perlu akurasi, interpretasi yang makin akurat. Driver, pengemudi, supir, pilot, itu sekarang sudah diganti dengan otomatisasi. Ya. Bahkan sekarang kalau Anda pergi ke berbagai negara dan kemudian ada pemberitaan mengenai Tesla yang mempunyai satu teknologi berkendara otomatisasi yang tanpa perlu kita terlalu serius untuk menyetir itu karena sudah diatur semua teknologi. Di media penyiaran juga begitu. Adik-adik akan melihat bahwa sudah ada satu perubahan besar ya, jadi analog ke digital ya. Semua dilakukan secara digital. Nah, tentu disrupsi ini tidak hanya merombah tatanan kemapan lama, tetapi juga melahirkan pembangunan tatanan baru ya. Kalau ada knowledge skill yang hilang atau yang tidak relevan dan pekerjaan lama yang usang, tapi ada emerging skill dan knowledge yang terus bermunculan. Tentu ada temuan-temuan inovatif dan peneliti praktisi melahirkan emerging job juga. Jadi ada emerging skill, ada emerging knowledge, tapi ada juga emerging job. Kemudian kita tahu manajer data, kurator digital, operator self-driving vehicle, itu jadi pekerjaan-pekerjaan baru yang sekarang dibutuhkan. Kalau dulu ojek itu semacam-macam hanya mengantarkan kita dari satu tempat ke tempat lain, sekarang ojek sudah multifungsi, multitalenta, mengantarkan barang, mengantarkan makanan, dan lain-lain. Jadi ini menurut saya satu hal yang menarik sebenarnya kita harus ikuti dan adik-adik mahasiswa baru perlu mengupdate perkembangan-perkembangan besar yang terjadi dan tentu ini menjadi tugas kita semua terutama di kampus. Ini tadi Pak Ketua Yayasan juga hadir, Pak Rektor. PR besar kita adalah mempersiapkan ekosistem dan sumber daya manusia yang siap menyambut revolusi teknologi ini. Sehingga kita memang tidak tergulung ya atau tenggelam oleh gelombang disruption ini. Tetapi kita mampu berselancar. Itu istilah saya seringkali kita harus mampu berselancar gitu di tengah gelombang untuk menuju sesuatu yang kita ingin dapatkan. Jadi jangan sampai kita justru menjadi objek dari perkembangan yang luar biasa. Karena sekarang ini kalau Anda masuk ke e-commerce, yang datang juga pemain-pemain asing ya, karena di situ ada produk asing dan semua pemain asing, sehingga kita juga ditantang sebenarnya kita bisa mau membangun satu atau merancang sebuah model aplikasi yang sesungguhnya bisa memperkuat ekonomi lokal gitu seperti di Bali. Kita perlu mengangkat sebenarnya hub-hub penting di dalam sistem aplikasi yang kita miliki. Ini tugas kita semua termasuk kampus untuk merancangnya. Saya di Ubud misalnya, bagaimana membuat dagang nasi sahur yang berdagang di pasar itu yang sekarang ini Bukalapak, itu bisa dikenal juga di dalam e-commerce dan kemudian orang bisa berbelanja memesan makanan itu ya melalui sistem aplikasi yang dimiliki di tingkat lokal. Karena kalau kita tidak garap secara serius, maka itu akan diisi oleh produk-produk luar saja. Oleh karena itu kita harus ditantang menggunakan itu untuk kepentingan lokal kita. Apakah itu dagang nasi sahur, kita tahu banyak sekali kuliner lokal di Bali. Kita tahu juga ada kerajinan-kerajinan lokal yang memang tidak punya kesempatan akses untuk masuk ke dalam marketplace yang besar itu. Itu yang kita harus fasilitasi secara lebih kuat.
Nah, memang kendala yang kita hadapi adalah banyak pengetahuan keterampilan yang baru yang belum tentu terakomodasi dalam kurikulum, dalam program-program studi di kampus, dan itu penting bagi institusi pendidikan. Itu saya titip kepada Pak Rektor dan juga para dekan untuk mengupgrade kurikulum supaya lebih kompatibel dengan kebutuhan zaman. Saya kira juga sekarang sudah mulai orang untuk melihat emerging knowledge dan emerging skill. Dan itu di balik filosofi, teman-teman mahasiswa mungkin sudah pernah mendengar tentang Merdeka Belajar dan juga Kampus Merdeka, yang memang di dalam esensinya memberikan kesempatan kepada Anda semua sebenarnya untuk belajar tentang hal-hal yang sepenuhnya tidak harus sama, ya, tidak diharuskan pada profesi yang beragam. Sebaliknya beragam talenta manusia harus digali dan difasilitasi dan dikembangkan secara optimal. Saya kira ada orang yang namanya Marshall McLuhan yang menyebutkan bahwa sekarang ini dengan perkembangan teknologi itu akan menciptakan kelas-kelas tanpa tembok. Jadi classroom without walls. Karena kita sekarang ini multidisiplin, interdisipliner itu terjadi, ya. Lintas batas antara keilmuan itu berlangsung. Saya sendiri dalam ilmu politik, saya tidak hanya belajar ilmu politik, saya harus belajar ekonomi, saya perlu mengetahui komunikasi, sehingga kita juga bisa melengkapi basic keilmuan kita dengan berbagai perspektif yang lebih kaya. Kita bisa belajar dari siapa saja. Jadi sekarang dengan internet, teman-teman mahasiswa bisa belajar dari siapa saja. Mudah sekali kita dengan buka YouTube, banyak sekali hal yang kita dapatkan di sana. Bisa belajar pada siapa saja, bisa belajar dari mana saja. Kemudian juga tentu saja itu akan disesuaikan dengan kebutuhan Anda sendiri. Jadi Anda harus membentuk diri Anda, mahasiswa baru, untuk menjadi apa. Dan itu kita cari dari sumber keilmuan yang sangat beragam itu. Dan kita dapatkan di berbagai tempat. Nah, oleh karena itu juga bisa kampus memfasilitasi, misalnya memperbanyak pakar atau praktisi untuk menyampaikan, berbagi kepada kampus. Jadi kampus sekarang ini memang Pak Rektor tidak lagi harus berada di Menara Gading, tetapi harus memang menjadi menara air, tapi juga menjadi fire lighter, ya, pemantik api gitu, ya, supaya betul-betul memunculkan satu hal yang inovatif. Nah, itu bisa dilakukan dengan mengundang orang-orang atau praktisi yang kredibel di luar kampus untuk kita ajak diskusi. Sekarang lebih mudah karena bisa dilakukan secara daring maupun luring gitu. Dan mahasiswa akan tentu harus dibekali dengan berbagai hal yang terjadi dalam realitas kehidupan sehari-hari di dunia praktis, ya. Tentu kita akan tahu bahwa sekarang ini kita saatnya untuk belajar tidak hanya terkait dengan hal-hal cepat praktis, tetapi kita harus terbuka itu terhadap apa yang harus kita pelajari. Saya sering mengatakan mahasiswa Bali itu harus membuka diri untuk belajar apa saja, ya. Dan itu penting sekali. Ketika pikiran terbuka itu akan membuat kita untuk mengenal berbagai kesana keilmuan yang luar biasa di berbagai tempat. Dan saya selalu mendorong mahasiswa Bali untuk jadi entrepreneur, gitu. Jadi jangan hanya job seeker, pencari kerja nantinya, tetapi juga menjadi job creator, ya, pembuat atau pembentuk pekerjaan atau penciptaan pekerjaan. Dan itu butuh skill entrepreneurship yang kuat, ya. Tentu saya berharap Universitas Bali Internasional juga memperkuat entrepreneurship ini, gitu, ya, supaya memang betul-betul kita bisa smart dan adaptif terhadap perubahan-perubahan yang ada. Dan kita harus membuka diri untuk hybrid knowledge, hybrid skill, gitu. Dunia kampus yang eksklusif itu tidak lagi zamannya, harus sangat inklusif, membuka diri terhadap berbagai stakeholder yang ada. Nah, itu yang saya inginkan dan saya bayangkan dari perubahan yang harus kita lakukan pada sumber daya manusia Bali. Karena manusia Bali itu, Bapak Ibu sekalian, adalah salah fondasi besar untuk membuat Bali itu punya daya tawar yang cukup besar, baik di tingkat nasional maupun global. Saya kira talenta
atau kreatif aktor di Bali itu sudah dari zaman dulu ya. Kita punya banyak sekali karya-karya masterpiece yang luar biasa di Bali. Tetapi itu tidak muncul tiba-tiba. Itu adalah satu proses dari munculnya maestro itu dari proses. Jadi kalau saya membayangkan mengapa dulu lahir Gusti Nyoman Lempad gitu, yang seorang pelukis yang luar biasa melintasi batas gitu. Karena apa? Maestro itu lahir dari sebuah proses terbuka. Jadi Lempad itu terbuka untuk bergaul dengan berbagai kalangan, termasuk ekspatriat yang tinggal di Ubud waktu itu ya. Ada Walter Spies, ada Bonnet, dan mereka mau berinteraksi dengan Lempad dan mereka terbuka terhadap itu. Dari pengetahuan yang diberikan dan cakrawala yang diberikan oleh ekspatriat itu luar biasa ya menurut saya, karena itu membuat Lempad itu mengalami transformasi menjadi maestro. Nah, lahir maestro hebat di Bali itu menurut saya sebagai sikap terbuka. Dan yang kedua, literasi. Nggak mungkin jadi hebat kalau kita tidak punya basic literasi yang kuat. Jadi membaca, mendengar, menyimak, menuliskan, dan menyampaikan itu penting sekali untuk dimiliki oleh mahasiswa Bali. Membaca, tradisi membaca kita itu sudah diwarisi sejak dulu. Kita punya kasana sastra, baik itu di lontar yang cukup banyak. Membaca tidak cukup, tapi kita juga mendengar bagaimana orang menginterpretasikan tentang karya-karya sastra itu. Dan juga menuliskan. Jadi kadang-kadang kita juga tidak hanya harus berhenti pada membaca, tetapi juga harus menuliskan sesuatu, menyampaikan itu ke publik. Jadi tradisi literasi itu harus menjadi tradisi penting, dan tradisi literasi itu harus diperkuat oleh apa yang kita sebut critical thinking, ya, berpikir kritis. Karena kalau literasi tanpa critical thinking akan tidak melahirkan inovasi dan kreativitas. Oleh karena itu teman-teman mahasiswa itu harus punya daya pikir kritis, sehingga Anda bisa melanjutkan daya pikir kritis itu dengan inovasi dan terobosan. Karena bangsa yang besar atau masyarakat yang peradabannya semakin maju itu adalah masyarakat yang berinovasi. Gak berhenti dia ketika membentur tembok itu tidak nyerah. Membentur tembok dia mengenali cara supaya dia bisa survive, bisa bertahan dan bahkan melompati tembok itu. Itu adalah bangsa yang berinovasi. Dan bangsa yang besar akan bisa mencapai kejayaan, kemajuan karena dia berinovasi. Oleh karena itu, teman-teman mahasiswa Bali, terutama di Universitas Bali Internasional, harus menekankan daya pikir kritis, selain literasi, daya pikir kritis, dan inovasi. Nah, tentu terakhir saya ingin sampaikan, kita jangan lupa pada nilai-nilai luhur kebudayaan Bali, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kemanusiaan. Karena kita di Bali ini mempunyai sebuah tradisi yang sangat kuat, kearifan lokal yang luar biasa, bahwa kita di masyarakat Bali, salah satu esensi yang sangat penting adalah menyambut budaya itu. Solidaritas, yang bahasa sekarang solidaritas dan kolaborasi. Ya, kalau saya gunakan bahasa yang baru kekinian, ya kolaboratif. Gitu. Kolaborasi itu bukan sesuatu yang baru bagi masyarakat Bali. Karena kolaborasi itu sudah ada di dalam tradisi-tradisi yang berkembang dalam nilai kita. Menyambut budaya, saling tulungan, kemudian mapi tulung, kemudian juga bekerja sama. Karena kita punya pengorganisasian tradisional di Bali cukup banyak, ada Banjar, Desa Adat, Seke, Subak, Dadio, semua adalah pengorganisasian yang mengharuskan kolaborasi. Jadi nilai kolaborasi itu sesungguhnya sudah ada dalam masyarakat Bali dan tinggal kita lanjutkan ke depan dalam model-model yang baru. Dan inilah sebabnya mengapa saya sangat berharap bagi teman-teman di Universitas Bali Internasional untuk menjadi terdepan di dalam budaya literasi masyarakat Bali kita, mendorong budaya literasi. Yang kedua adalah critical thinking, saya sampaikan tadi, berpikir kritis untuk melahirkan banyak inovasi, dan terakhir jangan lupa untuk berkolaborasi. Mohon maaf agak panjang. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, bukan hanya bagi mahasiswa, tetapi juga bagi sivitas akademika Universitas
Bali Internasional. Selamat untuk Universitas Bali Internasional, teruslah tumbuh menjulang, mengglobal, karena namanya juga ada Bali, tetapi ada yang internasional. Menjulang tinggi, mengglobal, tapi tetap menjaga akar kebudayaan Bali. Saya kira itu saya ingin sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih, Begong. Terima kasih banyak. Baik, sebelum kita berlanjut ke diskusi, mohon maaf Begong Diki, kalau Pak Rektor kami ingin menyapa sebentar. Barangkali bisa kita simak dulu bersama. Oke, silakan Pak Rektor. Ya. Oh, gitu. Sekali lagi Om Swastiastu Pak Gung. Suwe nenten nanang bertemu malih. Syukur. Pak Rektor, selamat pagi Om Swastiastu. Jadi terima kasih sekali atas masukan yang sangat menggugah kami di Universitas Bali Internasional, dan kami bangga sekali bahwa kita mendapat semacam substansi yang sangat penting sekali dari seorang putra Bali yang tidak pernah merupakan kebaliannya. Bagi saya itu adalah suatu hal-hal yang sangat istimewa melihat Gung. Mudah-mudahan dari pusat nasional Jakarta, Bali tetap kita perjuangkan bersama-sama sehingga mencapai hal bagus. Seperti tadi adalah bagaimana kita meningkatkan dalam revolusi industri 4.0 ini literasi masyarakat. Literasi tentang kebudayaan yang menjadi akar kita, literasi tentang teknologi, dan sebagainya. Dan saya kira peran Pak Gung ini sangat besar sekali, itu harapan kami. Dan untuk mahasiswa, Anda harus menjadikan beliau acuan kita semua. Mudah-mudahan kita bisa berhasil. Dan kebanggaan bagi kami, Universitas Bali Internasional yang baru berumur kurang dari 5 tahun, Pak Gung, dapat melaksanakan proses ini dengan baik. Segera terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih Pak Rektor. Itu biasanya kemenangan universitas yang muda itu jauh lebih cepat untuk adaptif dibandingkan universitas perguruan tinggi yang sudah usianya sepuh, Pak. Jadi yang sepuh biasanya sulit meremajakan diri, kata Pak Presiden. Sedangkan yang muda itu lebih fleksibel, lebih adaptif, lebih lincah, Pak. Jadi selamat, Pak. Bisa lebih maju lagi. Terima kasih. Dan kami ingat sekali baru saja petunjuk Bapak Presiden dalam pertemuan rektor-rektor di Solo kalau tidak salah itu, bagaimana peran universitas, peran untuk dirinya sendiri untuk menghasilkan sarjana yang sujana, dan perannya pada masyarakat, terutama di Indonesia sekarang ini, bagaimana peran dari pendidikan tinggi itu untuk menjadikan sarjana yang insan cinta pada NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 45. Saya kira itu salah satu hal tantangan yang berat sekali yang harus kita terima. Karena itu adalah kewajiban kita sebagai seorang pendidik di pendidikan tinggi. Sekali lagi terima kasih, Gung. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Rektor. Untuk selanjutnya kita akan ada sesi diskusi, tetapi memang karena keterbatasan waktu juga, barangkali kita akan buka dulu untuk 1-2 orang penanya. Silakan untuk adik-adik mahasiswa, calon mahasiswa sebelum nanti diinaugurasi, yang ingin bertanya, boleh silakan sampaikan saja melalui raise hand. Nanti saya akan tunjuk untuk bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Sehingga nanti bisa dibantu juga oleh panitia untuk di spotlight sehingga kita bisa melihat wajah adik. Ya, silahkan saya buka kesempatannya untuk 1 orang. Apakah ada yang mungkin raise hand? Kita lihat. Ya, kita lihat keberaniannya untuk menyampaikan pemikiran. Wah, ini belum ada. Baik. Ya. Tapi kalau sambil kita menunggu, barangkali kalau kita simak kembali, kita refleksikan kembali apa yang telah disampaikan.
oleh Abligo atau Bapak Dr. Ana Agung Gede Ngurah Dwi. Di sini kita bisa melihat bahwa ada banyak pesan untuk calon mahasiswa atau adik-adik sebagai mahasiswa kelak untuk bisa juga mempersiapkan diri bahwa akhirnya mendengar adanya program MPKM, perlunya juga semangat entrepreneurial sehingga kita perlu untuk membangun diri, mengembangkan diri, kemampuan leadership atau kepemimpinan kita. Sangat banyak yang perlu direfleksikan bersama untuk mempersiapkan diri menyongsong revolusi industri 4 dengan adanya teknologi yang semakin, kalau istilah kerennya adalah ubiquitous, jadi semakin terintegrasi dalam kehidupan kita, meruntuhkan seperti tadi disampaikan, meruntuhkan tembok pembatas. Ya, baik, di sini sudah ada yang bertanya. Saya akan memanggil satu orang terlebih dahulu dengan nomor 278 ya 10 Ayu Diah Sawira Setiartini dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Silahkan nyalakan mic-nya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayu Diah Sawira Setiartini. Saya izin bertanya, Bapak. Silahkan, Dek. Tadi Bapak sebelumnya sempat menyinggung mengenai tergantikannya pekerjaan kan ke ranah yang teknologi. Nah, apakah nanti di kemudian hari beberapa tahun ke depan, apakah nanti pekerjaan manusia akan tergantikan dengan teknologi atau bahkan dengan kecerdasan buatan seperti robot? Nah, untuk menyikapinya, bagaimana cara agar kita dapat bersaing dengan kecerdasan buatan tersebut, Bapak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya ini. Baru mahasiswa baru udah top ini. Saya langsung jawab atau gimana, moderator? Mohon maaf. Ya, bisa langsung jawab ya? Ya, langsung saja. Oke. Yes, ini pertanyaan adik kita Ayu Diah Safira ya. Harusnya dapat sepeda ini kalau jawabnya pertanyaannya bagus. Kalau Pak Jokowi kasih sepeda. Jadi gini, memang kemajuan teknologi, apalagi kita tahu disrupsi teknologi itu luar biasa. Nggak mungkin kita bisa halangi perubahan yang akan terjadi ya. Tetapi kita harus lebih adaptif. Dalam arti bahwa kita harus tahu bahwa skill-skill apa, atau tadi saya sebut sebagai emerging skill, emerging knowledge, dan emerging job. Anda harus tahu apa yang kemungkinan akan ke depan terjadi. Jadi kalau teman-teman mahasiswa itu jangan hanya berpikir hari ini, tapi berpikir apa yang akan terjadi 5 atau 10 tahun yang akan datang. Itu penting sekali, berpikir ke depan. Karena kalau kita tidak berpikir ke depan dan hanya melihat hari ini, Anda akan tertinggal. Nah, oleh karena itu Anda harus paham betul apa yang akan menjadi emerging knowledge, ilmu-ilmu yang baru, yang berkembang, emerging skill, keterampilan-keterampilan baru yang akan muncul, dan juga emerging job. Pekerjaan-pekerjaan apa yang akan muncul di kemudian hari, 5-10 tahun yang akan datang. Bahkan 25 tahun. Anda akan pasti berpikirnya akan jauh lebih siap. Yang kedua, memang tidak semua pekerjaan itu akan digantikan oleh mesin. Pasti ada beberapa pekerjaan yang memang harus tidak subjeknya adalah manusia. Oleh karena itu, Anda tidak perlu khawatir sesungguhnya. Mulai dengan menyiapkan diri terhadap apa yang harus kita siapkan untuk tadi melihat bahwa ada yang baru, tetapi ada yang memang tidak harus dilakukan oleh manusia. Jadi siapkan diri dengan baik. Nah, yang ketiga tentu Anda harus adaptif ya, lebih lincah, agile. Karena nggak mungkin kalau kita sekarang ini melihat ilmu itu didesainkan oleh ketika kita masa lalu kan. Hari ini kita mendesain sesuatu 5 tahun, 10 tahun akan berubah. Nah, adik-adik perlu agilitas yang tinggi, adaptif. Jangan terlalu kaku. Adaptif terhadap perkembangan itu. Karena apa? Dengan adaptif itu Anda akan bisa
untuk menyesuaikan dengan perubahan itu. Jadi terbuka terhadap apa yang baru. Nah, terakhir, walaupun kita sudah fleksibel adaptif, jangan lupa akar tradisi, itu aja. Kalau Ayu orang Bali dan beragama Hindu, saya kira punya tradisi-tradisi lokal yang harus kita bangun, kita perkuat, kita perkuat misalnya integritas sebagai salah satu hal yang sangat penting bagi orang Bali. Kalau dulu orang Bali itu di mana-mana dilihat sebagai orang yang punya kelebihan integriti. Karena masyarakatnya melatih itu. Dulu kan orang Bali dikenal kalau naruh sepeda aja di luar nggak pernah hilang gitulah. Karena integriti, gitu. Satya dan karma pala itu sebagai sesuatu konsep yang penting di Bali. Satya itu kan kesetiaan, satya terhadap antara pikiran, perkataan dan perbuatan itu dijalankan, dan itu hukum karma pala diyakini. Dan integriti itulah yang kemudian kita pegang dalam berbagai kehidupan. Nah, bisa saja berubah sektor-sektor kehidupan, tetapi integritas itu nggak pernah berubah. Itu saja. Terima kasih ya, pertanyaannya bagus, top pokoknya. Baik, terima kasih Bapak penjelasannya. Ya, terima kasih. Baik, kita masih membuka lagi, barangkali untuk satu penanya, mungkin panitia apakah cukup waktunya? Bisa ya? Baik, silahkan lagi satu. Oh sudah, ya. Terima kasih. Peserta 05102 IGD Doni Wahyudi dari Evika. Ya, silahkan nyalakan mic-nya. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Pertama-tama saya ucapkan panjali umat, Om Swastiastu. Saya atas nama Egri Doni Wahyudi Pratama dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana cara Bapak untuk pada Bapak Ari Dwi Payana, saya ingin bertanya, bagaimana cara Bapak menghadapi perkembangan teknologi di zaman yang sekarang ini sangat cepat. Tidak semua orang mampu untuk bersaing dengan perkembangan zaman seperti ini. Dan selain itu juga banyak orang-orang tua di zaman sekarang yang sangat sulit sekali untuk mengerti tentang teknologi sekarang. Sekian, terima kasih. Ya, makasih Gede. Harusnya kasih sepeda lagi nih kayak Gede nih. Jadi perubahan dan keniscayaan, nggak mungkin kita menghalangi perubahan. Itu saya kira di mana-mana perubahan adalah sesuatu yang harus kita jadikan tantangan ya. Orang selalu menghadapi perubahan itu, kalau ada ombak itu nggak membenturnya, tapi berselancar di dalam ombak. Karena itu kita harus menyiapkan diri untuk punya kemampuan berselancar itu. Nah, adik-adik mahasiswa tentu paham bahwa modal kita berselancar itu harus disiapkan. Saya sendiri kalau menghadapi perubahan ini, walaupun saya generasinya masih generasi bukan baby boomers, tapi juga generasi yang lebih generasi X ya. Saya melihat perubahan ini sebagai sesuatu yang harus kita hadapi, dan anak-anak saya itu sudah menjadi digital native. Saya sendiri masih digital migran, bukan migran. Jadi masih berupaya untuk migrasi ke digital, tapi anak-anak kita sudah digital native. Nah, memang ketika kita digital native, orang-orang tua masih digital, anak kita sudah digital native, kita masih digital migran, ada sikap yang lebih terbuka dari orang-orang tua untuk melihat ini, gitu. Karena kalau kita tidak berupaya untuk mengikuti, kita juga akan tertinggal juga, gitu. Karena negara-negara lain juga berjalan lebih cepat lagi. Nah, itu yang pertama, saya titip berselancar itu penting. Yang kedua, keterbukaan bagi kita untuk menerima sesuatu yang baru, termasuk untuk orang-orang tua. Dan yang ketiga, bagi orang Bali itu penting sekali untuk percaya diri gitu. Ini penyakit rendah diri itu
kalau rendah hati bagus, tapi rendah diri jangan. Karena rendah hati itu penting sekali dalam konteks tradisional kita. Selalu tetua kita biasanya rendah hati, tidak mau menyumbungkan diri kan. Tetapi percaya diri penting. Karena percaya diri itu adalah salah satu yang dalam era sekarang ini dalam kompetisi untuk perlu diperkuat. Karena sebenarnya bakal kita sudah cukup. Bagi orang Bali itu kemampuan, skill, knowledge itu saya yakin kita punya kemampuan cukup. Tapi keberanian kita mengekspos apa yang kita miliki itu yang kurang. Kita nggak percaya diri. Bahkan harusnya orang Bali itu mainnya sudah skalanya skala nasional, skala global, tidak lagi lokal gitu. Tidak hanya lokal. Kalau hanya lokal itu namanya jago kandang. Hanya jago di tingkat lokal. Tapi kalau kita lihat Prof Bakte dan lain-lain itu sudah mainnya skala nasional dan global di dalam kompetensi keilmuan yang dimiliki. Itu artinya kita harus betul-betul percaya diri, jangan rendah diri, tapi percaya diri. Dan kita dengan percaya diri itu punya kerendahan hati juga, karena kita tidak selalu untuk terjebak pada kesombongan. Itu saja pesan saya pada mahasiswa ya, percaya diri. Walaupun di Bali ada dengaden awak bisa gitu kan, sebenarnya filosofi itu supaya kita rendah hati. Tetapi jangan terus jangan kaden awak asing bisa padahal bisa gitu. Dan itu bisa itu perlu diekspos, bisa itu perlu disampaikan dengan baik sehingga orang lain tahu bahwa kita bisa unggul juga. Sehingga penting sekali kita memperkuat presentasi kita di tingkat nasional maupun di tingkat global. Saya berharap karena Universitas Bali internasional, kata internasionalnya ada, jadi kita harus ekspos keunggulan talenta Bali ini ke tingkat nasional dan global. Itu saja. Terima kasih.